Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh, terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Waduh, indahnya, luar biasa, amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita adik-adik. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini. Sama-sama tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau mulai naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik sama-sama kita mau ulang dari awal. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih
sendiri yang katakan, Bapa datang padamu. Katakan, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kita mau bilang pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih lagi katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Yuk kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik. Nyanyikan lagu ini sampai telinga kamu mendengar. Sama-sama kita mau bilang pagi hari bareng-bareng ya. Sama-sama. Pagi hari sampai telingamu dengar. Siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi sungguh-sungguh adik-adik katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Kami di tempat kami masing-masing, kami mau berjumpa sama Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya. Kami rindu sama Tuhan hari ini. Kami mau ketemu sama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan yang siap untuk muji nyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang suka cita hari ini? Saya. Oke, kita masuk tahun dimensi yang baru. Kita ikutin ya gerakannya bareng-bareng. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo bareng-bareng ya, sekali lagi. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bareng-bareng. Ayo tepuk tangan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk sekarang sama-sama kita mau mulai angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam firman adik-adik. Tapi sebelum kita masuk dalam firman, yuk kasih posisi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau duduk yang rapi. Kita mau angkat tangan kita mau siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Mari adik-adik yang dimenangkan Tuhan, angkat tangan katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan jadi di sini. Mari setiap adik-adik yang di rumah angkat tangannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kota dan bangsa kami. Kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang di Indonesia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biar Mazmur 91 terjadi Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu aman dalam lindungan yang maha tinggi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami. Presiden, wakil presiden Tuhan Yesus. Beserta para menteri. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus. Untuk membantu bangsa ini Tuhan. Keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tenaga medis. Yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit corona. Kami percaya Engkau melindungi setiap mereka. Kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan, Engkau lindungi setiap keluarga kami. Engkau jagai kesehatannya. Jika mereka sakit, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau satukan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau menjadikan kami pemenang dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang dibawa Tuhan Yesus menjadi pemenang. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kakak belum dengar suaranya nih, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Yeay. Hari ini kita mau ibadah. Kita akan memasuki dimensi yang baru. Yang mau memasuki dimensi yang baru, angkat tangannya. Kakak percaya hari ini Tuhan akan bawa setiap dari kita kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kalau kalian baca perjanjian lama nih, dulu bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah apa namanya? Iya betul, namanya tanah Kanaan. Wah, selama 40 tahun nih mereka bobo, terus mereka bangun, mereka bayangin, wah tanah Kanaan tuh kayak apa ya? Sampai pada suatu hari. Pada suatu hari Tuhan sudah bawa bangsa Israel semakin dekat dengan tanah Kanaan. Dan akhirnya mereka sampai ke satu kota. Tuhan bawa mereka lihat kota itu, ternyata kotanya megah. Kotanya punya benteng yang kuat. Nama kotanya adalah Yeriko. Kota apa? Yeriko. Jadi kotanya itu bentengnya besar. Kalau adik-adik lihat di gambar, wih bentengnya besar. Kalau adik-adik mau tahu sebesar apa, besarnya itu tingginya nih. Tingginya, siapa yang di sini pernah main basket? Kalau kalian pernah main basket, ring basket itu tingginya 3 meter. Tembok ini tingginya 9 meter. Jadi 3 kali tinggi ring basket itu tinggi temboknya. Lebarnya kak, lebarnya 1,8 meter. Artinya, wah lebar banget deh pokoknya. Nah, bangsa Israel ngelihat, wih temboknya gede banget. Wah, tapi kakak percaya bagaimanapun kondisinya Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan. Yang percaya katakan amin.
Nah, Tuhan Yesus itu baik. Coba kita lihat tuh, kira-kira bangsa Israel dipimpin oleh siapa ya? Nah, bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Gak cuma takut akan Tuhan, dia juga berani, dia juga kuat. Namanya adalah Yosua. Siapa yang di sini namanya Yosua? Nah, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Yosua takut akan Tuhan. Ketika Yosua lihat tembok Yeriko begitu besar, kira-kira apa yang Yosua lakukan ya? Coba kita lihat yuk. Yosua ngapain ya? Oke. Nah, saat Yosua ketakutan, dia datang, kemudian dia berdoa. Saat dia berdoa, Tuhan kasih dia kekuatan, Tuhan kasih janji, Tuhan kasih tuntunan bagaimana Yosua bisa melewati, bisa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yosua Tuhan kasih tuntunan. Kalau di sini kita lagi takut hari-hari ini, mungkin ada yang takut kena corona, mungkin ada yang takut gak bisa ketemu teman-teman lagi, atau mungkin ada yang takut gak bisa ketemu papa mama. Kalau Yosua takut, dia berdoa. Hari ini kalau kamu takut, kamu harus berdoa. Kakak pun harus berdoa. Karena Tuhan yang Yosua sembah dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Oke. Wah, kira-kira tuntunan dari Yosua apa ya? Buat melawan tembok Yeriko yang besar. Kita lihat yuk. Nah, Tuhan kasih tuntunan itu bahwa Yosua harus mempersiapkan prajurit-prajurit. Wah, kalau melawan bangsa Yeriko, kan memang perang harus pakai prajurit ya. Jadi prajurit itu dipilih yang paling keker. Wah, coba badannya siap dulu. Prajurit yang paling siap dipilih. Mereka bawa senjata. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa perisai. Baris pertama prajurit. Wah, kemudian yang kedua nih. Tapi yang kedua rada aneh. Kalau kita mau perang, bawa pasukan itu biasa. Yang kedua, ternyata yang kedua yang dibawa adalah imam-imam. Wah, imam-imam tuh kayak siapa sih? Kayak pendeta, kayak kakak sekolah minggu. Ngapain kakak sekolah minggu ikut perang? Ternyata imam-imam mereka membawa tabut perjanjian dan mereka membawa shofar, sangkakala. Mereka mengelilingi tembok sama-sama satu hati untuk mereka bisa mengalahkan musuh. Sini siapa yang mau satu hati mengalahkan musuh bersama? Siapa musuh kita? Iblis. Kita harus satu hati kalahkan iblis. Amin. Nah, jadi perintah Tuhan, mereka harus mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. 6 kali pertama mereka harus keliling 1 kali. Tapi tidak boleh bersuara atau diam. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita harus diam. Di kali yang ke-7, hari pertama mereka bangun, mereka puterin 1 tembok. Tapi gak pakai suara, mereka puterin 1 kali. Kakak gak akan lanjutin sampai 6 kali. Oke, yang kali yang ke-7, mereka puterin 6 kali. Dan yang kali yang ke-7, kalian tahu apa yang terjadi? Oke, kita lihat yuk. Klik. Di kali yang ke-7, mereka puterin itu sebanyak 7 kali. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Temboknya runtuh. Pokoknya temboknya sampai runtuh, sampai bebatuannya jatuh. Dan bangsa Israel bisa maju dan berperang. Kenapa bangsa Israel bisa maju dan berperang? Karena saat Tuhan kasih perintah, mereka taat. Jadi satu, ketika mereka berdoa, mereka harus taat. Mereka taat tuh saat Tuhan suruh puteri 1 kali, 2 kali. Mungkin di kali yang ketiga mereka udah mulai bosen. Mereka lihat temboknya gak jatuh-jatuh. Di kali yang keempat mereka puter, temboknya masih gak jatuh-jatuh. Sampai kali yang ke-7 mereka puterin dan mereka percaya. Jadi mereka berdoa, mereka taat dan mereka percaya akhirnya temboknya runtuh. Dan di hari itu Tuhan bawa bangsa Israel menang atas Yeriko. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus berdoa. Apa adik-adik? Yang kedua,
kita harus taat. Apa adik-adik? Taat. Yang ketiga, setelah berdoa, taat, kita harus percaya. Siapa yang di sini percaya? Kalau Tuhan akan bawa kita ke dalam kemenangan di hari-hari ini. Adik-adik yang percaya boleh angkat tangannya. Boleh tutup matanya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Sekali sini. lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Angkat sini. tanganmu, katakan sekali lagi ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Tutup matanya, satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Tuhan memimpin bangsa Israel dalam setiap situasi untuk menjadikan bangsa Israel pemenang. Demikian Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak-Mu, dalam setiap situasi. Tuhan akan jadikan kami pemenang. Tuhan akan ubahkan kami semakin serupa dengan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar seperti Yosua yang mau berdoa, yang taat dan yang percaya. Demikian Tuhan, jadikan setiap kami pendoa-pendoa-Mu yang taat dan percaya dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membawa kami ke dalam satu kemenangan dari setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang memimpin kami, Allah yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami yang mendengarkan ibadah ini Tuhan Yesus. Satukan hati kami percaya Tuhan Yesus, terobosan, pemulihan, kesembuhan Tuhan sudah lakukan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yeay. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita perkatakan Pentakosta ketiga. Kamu siap? Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya
generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.